Jembatan Romawi Cordoba atau The Roman Bridge terdapat sebuah menara yang dahulunya digunakan sebagai tempat untuk mengawasi Cordoba dari serangan musuh. Namun hari ini menara tersebut telah menjadi sebuah museum dikenal dengan nama Museum Vivo de Al-Andalus. Ada baiknya kalau sahabat semua datang ke Cordoba untuk datang ke tempat ini terlebih dahulu sebelum berkeliling kota Cordoba agar mengetahui sejarah mengenai Andalusia, khususnya sejarah mengenai Cordoba. Sahabat semua, rasanya ada yang kurang kalau kita pergi ke Cordoba dan tidak mengunjungi Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra adalah sebuah kota yang bercahaya terletak 13 km dari Cordoba. Tempat ini dibina lebih kurang tahun 900-an pada masa pemerintahan Abdurrahman III. Dikatakan juga bahwa pemimpin memberikan tempat ini sebagai hadiah untuk sang istri tercinta. Di Madinah Az-Zahra ini sahabat sekalian terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama adalah sebagai pusat pemerintahan, tingkat kedua sebagai perumahan penduduk, dan tingkat ketiga sebagai taman untuk rakyat pada saat itu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat pada hari ini hanya 10/100 dari keseluruhan bangunan yang ada, sebab pada masa itu tempat ini pernah diserang oleh sesama muslim. Pada saat itu, sesama muslim saling berebut tahta dan kuasa, dan Madinah Az-Zahra adalah salah satu tempat yang juga diserang oleh saudara muslim lainnya. Sahabat semua, Madinah Az-Zahra mendatangkan pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan Madinah Az-Zahra mendatangkan pembelajaran untuk kita untuk tidak berpecah belah. Sahabat sekalian, inilah Madinah Az-Zahra, salah satu peninggalan dari kejayaan Islam yang sangat luar biasa di masa lalu. Sahabat semua, di samping saya sekarang sudah ada sahabat-sahabat saya, Spanish Muslim asli dari Spanyol. Di Sevilla tidak punya masjid, mereka hanya punya musola yang sangat kecil, padahal Muslim Sevilla berjumlah 25.000 orang saja. Itu sebabnya sampai hari ini teman-teman kita dari Sevilla terus menggalang dana, terus mencari dana atau donation dari seluruh dunia untuk mewujudkan mimpi mereka membina masjid. Sahabat semua, Ibrahim dulu adalah model internasional yang sangat terkenal, tapi kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebagai model untuk menjadi orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengurus masjid. Karena Ibrahim berpikir bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, apa yang beliau lakukan, Ibrahim, Lukman, dan teman-teman lainnya, Muslim Spanish yang ada di Spanyol ini, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka terlahir dari keluarga yang bukan Muslim tadinya, kemudian memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah semua menjaga keimanan kita, insyaallah. Thank you so much. Meneruskan perjalanan di bumi Spanyol ini, sampailah saya di Granada. Granada adalah sebuah kota yang terletak di kaki gunung Sierra Nevada. Sierra Nevada merupakan gunung tertinggi yang ada di Andalusia. Sahabat semua, kalau kita perhatikan di Granada ini banyak sekali terdapat lorong-lorong kecil dan juga bangunan-bangunan yang berseni bina dengan gaya Timur Tengah. Walaupun Islam telah lenyap di bumi Andalusia 5 abad yang lalu, namun pengaruh dari Timur Tengah masih bisa kita lihat sampai hari ini. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Granada yang letaknya berhadapan dengan Istana Alhambra. Granada ini terletak di Albaicin. Albaicin merupakan perkampungan yang pernah dibuat oleh bangsa Moor Muslim pada tahun 1013 Masehi. Dahulu tempat ini adalah tempat sampah, sahabat semua. Tiada seorang pun yang memperhatikan tempat ini. Namun sekarang siapa sangka di tempat ini mulai berdiri masjid yang sangat megah. Apa saja aktiviti yang ada di dalamnya? Tentu saja selain sebagai tempat sholat dan juga tempat untuk belajar. Dan hari ini spesial karena hari ini hari Jumat, banyak orang yang melaksanakan sholat Jumat, dan selepas sholat Jumat akan bersama-sama makan kuskus, dan saya akan coba untuk beramah mesra dengan mereka.
Sahabat semua, jadi kuskus itu seperti nasi tapi bukan nasi dan lebih kecil-kecil dan juga biasanya akan dihidangkan dengan ayam ataupun daging. Nah, ini adalah beberapa daging yang akan siap untuk dimakan. Kuskus siap dihidangkan. Jom kita makan. Istana Alhambra. Disinilah saya berada. Kalau sahabat semua memperhatikan, banyak sekali orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang mengagumi Istana Alhambra ini. Dan saya berada di salah satu kawasan yang sangat indah di Alhambra. Istana Alhambra terdiri dari beberapa kawasan, sahabat semua, kubu pertahanan, kemudian ada beberapa istana seperti Istana Nazari dan yang lainnya. Kemudian bilik raja sendiri, bilik keluarga kerajaan yang ditandai dengan patung-patung singa yang mengelilingi pancuran air. Dan juga kita bisa melihat adanya kebun-kebun atau taman-taman yang sangat indah, pohon-pohon limau, pokok-pokok jeruk, bunga-bunga yang sangat indah. Dan juga seperti kolam-kolam ini, sahabat semua, kita bisa melihatnya dengan sangat tenang sekali. Dan yang menarik adalah dinding-dinding dari Istana Alhambra. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi-kaligrafi yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah dan Wala ghaliba illallah, yang bermakna tiada Tuhan selain Allah dan juga tiada kejayaan selain kejayaan atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuat seperti itu karena raja ingin memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa kehebatan, kemenangan bukan berasal dari raja. Kehebatan, kemenangan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari ketawaduan dari seorang raja yang hendak diperlihatkan kepada seluruh rakyatnya. Sekarang saya akan berkeliling untuk menikmati keindahan dari Istana Alhambra ini. Masihkah ada lagi belas? Into Jannah, into Jannah, into Jannah, into Jannah. Sahabat semua, kelemahan dalam mempertahankan pemerintahan Islam di Andalusia ini sungguh sangat menyedihkan. Pada saat itu yang memerintah adalah Bani Ahmar yang menguasai wilayah terakhir yakni Granada. Maka perjanjian pun dilakukan, sahabat sekalian, ditandatangani oleh Muslim dan juga pihak Kristen yang berisi siapapun Muslim yang masih tinggal di Andalusia mereka akan dijamin keselamatannya, dan Muslim yang pergi keluar dari Andalusia pun akan dijamin keselamatannya. Namun sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian itu tak betul-betul dilakukan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang Islam harus memeluk agama Kristen atau orang-orang Islam harus keluar dari Spanyol. Banyak orang yang pada akhirnya harus dibunuh karena mempertahankan akidah mereka, dan kalaupun mereka keluar dari Spanyol atau Andalusia, mereka pun sebagian dari mereka akan diperangi oleh pihak musuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ saja. Yang kemudian terjadi adalah perubuhan atau dihancurkan seluruh tempat-tempat umat Islam, benteng-benteng, kubu-kubu, istana-istana. Kalau kita lihat Madinah Az-Zahra misalnya, sahabat sekalian, Madinah Az-Zahra memang runtuh ketika terjadi perang saudara pada tahun 1010 Masehi. Namun sebetulnya yang membuat Madinah Az-Zahra jauh lebih teruk adalah ketika Andalusia jatuh ke tangan yang bukan Muslim. Lalu apakah yang mengakibatkan Islam lenyap di bumi Andalusia? Seorang bernama Abu Abdullah sangat tidak suka dengan keputusan sang ayah yang hendak menyerahkan tahta kepada anaknya yang lain. Maka Abu Abdullah pun kemudian memberontak, ia melawan sang ayah sehingga berakhir dengan terbunuhnya ayah tersebut. Lalu kemudian apakah tahta itu diserahkan kepada Abu Abdullah? Tidak. Tahta itu pun kemudian beralih kepada Muhammad bin Sa'ad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat Abu Abdullah sangat marah dengan keadaan seperti itu sehingga meminta bantuan kepada Raja
Ferdinand dan Ratu Isabella untuk membantu Abu Abdullah. Setelah dibantu, alhamdulillah. Setelah dibantu, Abu Abdullah pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun tahta itu hanya sebentar saja dia dapatkan karena Ratu Isabella dan Raja Ferdinand menginginkan balasan dari Abu Abdullah. Apakah balasan yang diinginkan oleh kedua orang tersebut? Penyerahan Granada, wilayah terakhir umat Islam. Tentu saja Abu Abdullah sangat tidak percaya dengan apa yang diinginkan oleh kedua orang tersebut. Namun inilah yang sebenarnya terjadi. Islam yang dulu pernah berjaya di tempat ini hampir 800 tahun harus lenyap, tak bersisa, dan mereka keluar semuanya dalam keadaan yang hina. Begitulah yang terjadi di Granada ini, teman-teman sekalian, sebuah kisah pilu sehingga Istana Alhambra sekarang tinggal menjadi kenangan saja. Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Apa yang terjadi di Andalusia sejatinya membuat kita harus mencari tahu apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan supaya hal ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Penyebab hilangnya Islam di Andalusia adalah orang-orang Islam pada saat itu mulai jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, sejarah yang terjadi di Andalusia membuat kita harus menjadikan Al-Quran ada di hati kita, Al-Quran ada di lisan kita, Al-Quran ada di perbuatan kita, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Insya Allah dengan begitu kita akan berjaya lagi, gemilang lagi di kemudian hari.